Juru Selamat yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada Engkau di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bagi sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya menyapa dengan shalom. Damai sejahtera daripada Tuhan akan memenuhi sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah. Damai sejahtera Tuhan memenuhi kita yang ada di tempat ini. Amin. Amin. Bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian bagi Dia. Kita akan muliakan Dia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
sukacita pagi hari ini. Amin. Saudara menikmati dia pagi hari ini. Amin. Amin. Coba lihat kiri dan kanan, muka dan belakang. Amin. Berikan senyuman yang terbaik. Salam. Angkat tanganmu. Menyapa teman yang ada di samping kiri dan samping kanan. Amin. Silakan duduk. Saudara, ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan pagi hari ini, tidak ada yang membatasi kita. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah namanya Tuhan. Mari muliakan Dia dengan segenap kekuatan yang Tuhan beri pagi hari ini, dengan sukacita dari Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari sama-sama muliakan Dia. Terpujilah namamu Tuhan.
ajaib. Amin. Amin. Ketika kita sakit, Dia Allah yang menyembuhkan. Amin. Amin. Pagi hari ini yang encok, yang pegelinuh, yang darah tinggi, yang lemah disembuhkan. Ketika kita memuji Tuhan, ada kuasa di dalam puji-pujian orang benar. Amin. Mari kita akan terus memuji Tuhan, memuliakan Dia. Dia Allah yang ajaib. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Hanya Kau yang layak. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaran, Dia Allah yang memberikan kemenangan. kuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Amin. Bayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah Ku serahkan Amin. Tuhan, Kau Raja atasku. Sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. memerintah Selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Amin. Raja Mulia. Satu kali lagi katakan sama-sama. Saudara percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Dia Allah yang memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah yang berat. Dia Allah yang memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan. Haleluya. Sama-sama.
Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama lagi, dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama siapa dapat melawan? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Amin. Haleluya, puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Amin. Saudara percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya, kita imani pujian ini. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada mujizat. Serukan nama Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus Yang sembuhkanku, imani, imani. Nama Yesus Nama Yesus. Nama Yesus Rabakakaramashikarabakara. Nama Yesus yang
Kuasa Tuhan ada di tempat ini. Lagi dengan lembut katakan nama Yesus. Yuraya sikana labatakana masera. Amin, amin. Dia ada di tengah-tengah kita. Hormati dia, mari bangkit berdiri. Serukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus. Oh, nama Yesus. Jesus. Kuralabasika, lalabalabasera. Nama Yesus yang sembuh, sembuhkanku. Amin. Nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang membutuhkan kuasanya, angkat kedua tangan, katakan nama Jesus, Jesus, nama Yesus, sembuhkanku. Wow, wow. Urata karabashika. Nama Yesus, katakan nama Yesus, nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari. Kami percaya Engkau akan melakukan perkara yang besar di tengah-tengah kami. Berkaryalah dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, ibadah kami ibadah yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur pada Tuhan kita boleh dipertemukan pada pagi hari ini. Nama saya Pendeta Lukas Pangimangeng. Pelayanan kami berada di Kota Gudak, Yogyakarta. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan tema ibadah kita pagi hari ini, ibadah yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Nah, puji Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Filipi. Filipi pasal 4. Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima saja. Saya akan bacakan Filipi pasal 4, ayatnya yang keempat sampai ayat kelima. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Nah, inilah nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, pada saat dia menyampaikan nasihat firman Allah ini, posisi Paulus pada saat itu sedang berada di dalam sebuah penjara. Dan Paulus dalam penjara bukan karena melakukan sebuah tindakan yang melawan hukum. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi Paulus di penjara karena memberitakan kebenaran firman Allah.
Dan itu pengalaman yang dialami oleh Paulus pada waktu itu. Ya, jarang kasih Tuhan. Secara fisik Rasul Paulus tidak berdaya pada waktu itu. Mobilitas seorang Paulus dalam mengabarkan firman Allah sangat terbatas. Dan itu yang dialami, dirasakan oleh seorang Paulus. Tapi pengalaman ini, keberadaan Rasul Paulus di dalam penjara, tidak membuat dia kehilangan semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dalam memberitakan kebenaran firman Allah. Sekalipun secara fisik Paulus terbelenggu, tetapi secara jiwa, secara batin, Paulus seperti seorang yang bebas. Ini yang penting bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus terisolasi secara fisik di dalam penjara. Tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi dalam hati seorang Paulus, jiwa seorang Paulus, semangat berkobar-kobar dalam hati Paulus dalam menyampaikan firman Allah. Nah, ini yang penting bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah situasi kondisi dunia yang seperti ini, segalanya serba terbatas, beribadah terbatas, kemana-mana terbatas, melakukan apapun serba terbatas. Tapi percayalah, kuasa Allah tidak pernah terbatas dalam hidup. Ini yang memampukan Paulus melakukan tanggung jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus tidak kehilangan gairah dalam menjalani hidup. Tidak kehilangan semangat dalam menjalankan tanggung jawab. Dia kerjakan secara maksimal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang pertama bagi kita hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau boleh terbelenggu dengan keadaan pandemi. Tetapi firman Allah tidak akan pernah terbelenggu. Itu yang akan memerdekakan saya dan saudara. Apa yang membuat engkau terbelenggu hari ini? Percayalah, firman Allah tidak akan pernah terbelenggu. Kita baca ayat firman Tuhan itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, di dalam 2 Timotius, pasalnya yang ke-2 ayat 9. 2 Timotius pasal 2 ayat 9. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Haleluya. Ini kekuatan seorang Paulus. Dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalaupun dia diizinkan di dalam penjara. Terbelenggu, terisolasi oleh sebuah keadaan. Tapi firman Allah tidak pernah terbelenggu. Ini luar biasanya kita sebagai anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang membelenggu engkau hari ini? Entah itu penyakit, kebangkrutan, kegagalan. Tapi ini modal kita sebagai anak Tuhan. Firman Allah tidak pernah terbelenggu. Dia sanggup memerdekakan saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kondisi ini merupakan sebuah kesempatan bagi Paulus dalam memberitakan firman Allah. Saudara yang kasih Tuhan. Sebab ini nubuatan firman Tuhan. Bahwa kamu akan diserahkan, dimasukkan ke dalam penjara. Jadi yang terjadi dalam kehidupan Paulus itulah sebuah kegenapan nubuatan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini memang harus terjadi. Dan harus dihadapi oleh seorang Paulus. Dan memang keadaan pandemi ini memang harus terjadi. Karena ini adalah bagian nubuatan oleh firman Allah. Tapi sekali lagi orang benar ada jaminan untuk hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sebuah pengalaman jemaat di Makedonia, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, katakan di sana, di dalam 2 Korintus 8, ya, 2 Korintus 8, ayatnya yang
pertama sampai ayatnya yang kedua, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap-luap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasa itu. Haleluya. Ini kebenaran jemaat yang ada di Makedonia, saudara yang dikasih Tuhan. Secara materi mereka terbatas, miskin. Tapi miskin bukan berarti tidak bisa bersuka cita. Miskin bukan berarti tidak bisa happy hidup. Miskin bukan berarti tidak bisa enjoy dalam menjalani hidup. Miskin bukan berarti tidak bisa menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Ini jemaat di Makedonia, saudara. Dicobai dengan pelbagai penderitaan. Namun luar biasanya sukacita mereka di dalam Tuhan meluap-luap. Ini yang perlu bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara susah hari ini? Saudara takut? Saudara cemas? Saudara khawatir? Percayalah di dalam Tuhan ada sukacita. Itu yang Paulus tekankan, bersukacitalah senantiasa. Sukacita kita orang yang percaya tidak terikat oleh waktu, tidak terikat pengalaman kehidupan kita yang menyenangkan. Tapi sukacita kita itu adalah dasarnya daripada Tuhan. Sukacita kita orang percaya bukan ditentukan oleh sebuah pengalaman yang menyenangkan. Ketika saudara dapat promosi jabatan, ketika saudara menerima berkat berlimpah-limpah, miliaran, triliunan, bukan. Bukan, saudara. Berkali-kali Rasul Paulus menegaskan, bersukacitalah. Sekali lagi bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Sukacita kita itu bukan dari dunia ini. Bukan dari karena kita punya banyak uang, mengalami promosi jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Tapi sukacita kita dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Itu yang pemimpin pujian tadi katakan. Karena Galatia 5 ayat 22 mengatakan, ya, kasih dan sukacita. Coba kita baca itu. Ya. Galatia pasal 5. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayatnya yang ke 22. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Yang kedua apa? Sukacita, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau orang mengalami kasih karunia di dalam hidup, mengalami lawatan Roh Kudus di dalam dirinya, otomatis sukacita itu ada di dalam hidupnya. Dan ini menjadi ekspresi kita sebagai orang yang percaya. Apapun pengalaman hidup kita, apapun yang kita alami hari ini, percayalah kita tetap bisa menikmati sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Saya tidak akan menyampaikan kebenaran firman Allah sangat panjang pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi di dalam kitab Filipi tadi yang sudah kita baca. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pasal 4. Dikatakan di sana. Ayatnya yang keempat dan selanjutnya. Bersukacitalah, bisa enggak? Lagi bangkrut disuruh bersukacita, bisa enggak? Lagi sakit disuruh bersukacita, bisa enggak? Lagi gagal suruh bersukacita, bisa enggak? Sulit. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Haleluya.
Roh Kudus yang akan memampukan kita. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini alasan kita untuk bersuka cita. Kenapa? Karena hari Tuhan sudah dekat. Dan tanda-tanda zaman itu ada di depan kita hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, sebelum kita sampai ke hari Tuhan, kita akan melewati segala peristiwa, pengalaman-pengalaman hidup yang tidak enak. Yang kasih Tuhan. Itu yang dinubuatkan oleh Yesus. Menjelang kedatangan hari Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ada gempa bumi, ada peperangan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius ayat terakhir. 2 Timotius pasal 3. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketahuilah ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai apa? Dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, saudara, situasi ini yang akan kita hadapi ke depan. Dan kasih Tuhan. Ya, model manusia seperti ini yang kita akan hadapi ke depan. Sanggup nggak kita? Kuat nggak kita menghadapi kondisi seperti ini? Dan itu yang dikatakan oleh Yesus dalam kitab Markus 13. Dan yang dikasih saudara baca di sana. Orang tua akan menyerahkan anak, anak akan menyerahkan orang tua. Dan itu yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Di mana seorang anak tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Istri tega membunuh suami. Suami tega membunuh istri. Anak tega membunuh orang tua. Dan itu yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan. Bagaimana kita bisa kuat ke depan menghadapi hidup ini? Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ini modal kita di dalam, ini panggilan kita di dalam Yesus. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. Saya tutup dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu. Ya, pelayanan kami di sana, kami melayani dari rumah ke rumah. Ada satu keluarga orang Katolik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak masalah, bertumpuk-tumpuk masalah keluarga ini. Mulai dari orang tua sampai anak. Dan suatu saat orang tuanya telepon kepada kami. Dalam telepon itu sambil menangis saudara yang dikasihi Tuhan. Menjerit, tolong Pak Lukas, anak saya Pak Lukas. Nah, di satu sisi kami sedang banyak pergumulan waktu itu, banyak masalah. Dalam hati saya, Tuhan saya sendiri banyak masalah, kok diizinkan menghadapi orang-orang seperti ini? Di mana anaknya Bu? Di rumah sakit. Kenapa? Sakit. Sakitnya apa? Pembuluh darah di otak pecah Pak. Haleluya. Ya memang keadaan COVID kemarin. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, terbatas. Ya. Oke, kita berdoa di rumah saja. Kami berdoa Bapak Ibu. Di rumah. Dan Allah berkarya. Karena yang kasih Tuhan. Sudah mau dioperasi anak ini. Mau dibelah kepalanya. Karena yang kasih Tuhan. Saya bilang kepada Ibu, percaya sama Yesus. Yesus lebih besar dari persoalan kita. Karena yang kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi, anak itu tidak jadi dioperasi. Kedua temannya penyakit yang sama, dioperasi. Habis operasi meninggal. Dan terakhir, sudah sadar, agak sadar saya ke rumah sakit. Nah, rumah sakit itu rujukan COVID-19. Saya datang ke sana untuk mendoakan, kakinya diikat, tangannya diikat. Karena dia seperti ayam yang habis dipotong, tidak tenang, jadi gemetaran. Saya sampaikan firman Allah, saya doakan, saya pulang.
Akhirnya tidak lama kemudian anak ini keluar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan puji Tuhan, secara medis dokter sampai geleng-geleng kepala. Anak ini bisa berjalan. Ya saudara yang kasih Tuhan. Bisa ngomong dengan lancar sekarang. Tangannya bisa digerakkan saudara yang kasih Tuhan. Inilah kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Saudara jangan takut menjalani kehidupan. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Apa pergumulan Bapak Ibu hari ini? Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mungkin engkau terbelenggu dengan penyakit. Terbelenggu dengan persoalan ekonomi. Terbelenggu dengan persoalan rumah tangga. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama saudara yang kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam kelemahan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Saudara berhubungan dengan Tuhan. Amin. Bukan saya yang menyembuhkan saudara. Bukan saya yang memulihkan saudara. Ada Tuhan di dalam hatimu hari ini. Dia sedang bekerja di dalam jiwamu. Membebaskan jiwamu. Membebaskan hatimu. Dengan kuasa firman-Nya. Dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dia sanggup melepaskan engkau. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Yakin, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana pertolongan? Hanya Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau berharap dan berisan hidupku. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber. Dia sumber Kekuatan hatiku. Dia sumber kekuatanmu. tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susah. Haleluya. Tempat perlindunganku. Kau berharap dan perisai hidupku. Saudara, diam di tempat duduk. Saudara, angkat tangan. Apa pergumulanmu hari ini? Amin. Apa persoalanmu pagi hari ini? Mungkin bagi engkau suka, bagi engkau tidak mungkin, bagi engkau sulit untuk dipulihkan. Tapi kalau Tuhan berkenan, tidak ada yang tidak mungkin. Allah sanggup, Allah sanggup. Amin. Haleluya. Bapa di sorga, lihat setiap tangan yang terangkat lagi.
hati yang terarah kepada Tuhan. Ulurkan tanganmu ya Tuhan. Apapun pergumulan kami pagi hari ini, di atas satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dipulihkan oleh Tuhan. Jalan-jalan tertutup dibukakan jalan oleh Tuhan. Persoalan apapun, Allah sanggup memulihkan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Silakan. Kita berikan persembahan, kita nyanyi Ku Terima Janji Allah bagi kaum Yehuda. Kita beri persembahan. Pekerja kami ya, berapa tahun? Hampir 20 tahun. Ya, sampai saya tanya-tanya, kamu mau sama Om terus kok gak keluar aja cari istri? Ya, oh enggak Om, sama Om aja. Ya, tuh nanti ketuaan nggak nikah gimana? Nanti Tuhan sediakan. Nggak tahu pekerja perempuan kami jadi istrinya, saudara-saudara ya. Amin. Els, mana Els? Di belakang sana. Ya, lama mereka membantu kami. Minggu lalu saudara pendeta Heri juga kurang lebih 10 tahun ya. Ini pekerja-pekerja sekarang baru 3 bulan sudah mau cari-cari keluar, saudara. Ini 20 tahun. Sampai saya suruh pulang baru dia pulang, saudara. Ya. Udah berapa kali saya bilang, keluar aja, nggak mau sama Om aja, saudara. Istrinya saya kirim ke Sydney, ke Australia untuk praktek di satu gereja sana. Saya bilang, kamu mau ke sana? Mau Om? Dia urus semua tiket, surat-surat. Baru 1 bulan dia telepon saya nangis-nangis. Loh, kenapa? Oh, biar saya disuruh apa aja mau. Tapi apa? Rupanya gereja itu gembalanya tidak mau pakai nama Yesus. Nama Yahweh atau nggak tahu nama apa. Saya bilang coba bertahan. Ya, jadi hanya beberapa bulan. Akhirnya dia pulang lagi ya, saudara. Ya. Nggak tahu pulang karena nama Yahweh itu atau ingat-ingat Lukas ini, saudara ya. Sekarang mereka melayani di Jogja. Kalau saudara mau ke Jogja, dia punya villa. Betul. Ya, ada. Bisa nampung berapa orang?
30 orang lebih, ya. Nanti bayar ke Om ya. Kalau saudara bisa nginap di rumahnya. Ya mungkin bukan vilanya dia, tapi ada seorang yang serahkan ke dia, saudara, daripada di hotel ya ke dia aja ya. Nah, saudara, jadi firman Allah itu menasihati, menegur, mengajar, ya, mendisiplinkan, saudara. Jadi kalau terima firman Tuhan, dengar firman Tuhan, jangan tersinggung, ya. Amin, saudara. Jangan direkam ini, tolong dimatikan. Saya mau ngomong sesuatu.